Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita berjudul Nuzulul Quran menurut Injil, disampaikan atau diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara pembaca yang budiman atau pemirsa yang budiman, Allah berfirman di dalam surat 96, adalah surat Al-Alaq atau segumpal darah, ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang paling murah hati, yang mengajarkan menulis kepada manusia dengan pena, yang mengajarkan kepada manusia apa yang ia tidak tahu. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, menanggapi nubuat Injil, sama-sama dimaklumi bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Salah satu mukjizatnya ialah Quran suci, satu-satunya kitab suci yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh kitab suci terdahulu, khususnya Injil, dan kitab yang dalam namanya itu sendiri telah mengandung mukjizat untuk sepanjang zaman. Ayat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu surat Al-Alaq, surat 96 ayat 1 sampai dengan 5, yang telah disampaikan tadi itu merupakan penggenapan nubuat Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam Injil yang berbunyi sebagai berikut. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan menjadi sepi, menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Surat Matius 23 ayatnya 37 sampai dengan 38. Menurut ayat-ayat tersebut, setelah Yesus Kristus meratapi Bani Israel di Yerusalem, menubuatkan dua hal, yaitu yang pertama,
kehancuran Yerusalem, dan yang kedua datangnya seseorang atau sesuatu yang mempunyai dua ciri, yakni diberkati dan datang dengan nama Tuhan. Kehancuran Yerusalem terpenuhi 40 tahun kemudian, yaitu pada tahun 70 Masehi, tatkala Yerusalem dibinasakan oleh Jenderal Titus, putranya Kaisar Romawi Vespasianus atau Vespasianus. Sejak saat itu kaum Yahudi tercerai-berai, terlunta-lunta ke seluruh dunia menjadi bangsa penumpang di negaranya bangsa lain. Sedangkan seseorang yang datang setelah Yesus Kristus dengan dua ciri tersebut tiada lain ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah satu-satunya manusia yang diberkati untuk sepanjang zaman, dan lewat beliaulah pula segenap umat manusia memperoleh berkat, sebagaimana dinyatakan di dalam sholawat Nabi yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad, demikian pula kepada keluarga Nabi Muhammad, seperti telah Engkau beri kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, dan berilah berkah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, seperti telah Engkau beri berkah kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau itu yang terpuji, yang maha mulia, dan yang diberkati itu juga ditetapkan kepada Al-Quran. Sebab kitab suci Al-Quran itu sendiri menyatakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, yang membetulkan atau menggenapi kitab yang ada sebelumnya, dan agar engkau memperingatkan ibu kota dan orang-orang sekelilingnya. Adapun orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepada itu dan memelihara salat mereka. Terdapat dalam surat 6, yaitu surat, mohon maaf, saya lihat dulu karena tidak hafal. Surat 6 ada surat Al-An'am, ayatnya adalah 93, dan ada juga di dalam surat 21, yaitu surat Al-Anbiya, ayatnya adalah 50. Ciri yang kedua, seorang atau sesuatu yang dijanjikan oleh Injil adalah datang dalam nama Tuhan. Nubuat ini menjadi sempurna dengan turunnya wahyu pertama yang diawali dengan perintah agar membaca atau menyampaikan risalah Islam yang menyebut nama Tuhan.
surat 96 surat Al-Alaq ayatnya ayat 1, atau membaca tasmiyah yaitu bismillah yang selengkapnya berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan turunnya ayat 9, saya ulang lagi, dengan turunnya surat 96 ayat 1 sampai dengan 5 ini berarti Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan sebagai utusan Allah yang membawa rahmat dan berkat, yang karena beliau segala bangsa diberkati. Kalimat basmalah bukan hanya dibaca jika akan menyampaikan ajaran Quran suci saja, melainkan pula harus diucapkan dan dibaca jika akan berbuat baik. Dan ajaibnya kalimat itu tertulis dalam permulaan surat Al-Baqarah, kecuali surat ke-9 Al-Baro'ah atau At-Taubah. Maka dia yang datang dalam nama Tuhan itu dapat diterapkan kepada Quran suci. Kita akhiri sekian dulu video ini, kita sambung pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.